Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan ke haribaan putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, para dokter sekalian, yaitu jamaah alumni Fakultas Kedokteran, alumni UI tahun 1976 ya. 79 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya saya ingin memperkenalkan bahwa saya punya majelis studi dakwah terapan di YouTube ya, di mana majelis ini adalah mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Nama channelnya adalah Ustadz Arifin Purba Official. Ya, bagi yang belum subscribe, sangat diharapkan atau ditunggu subscribe-nya. Ya, ajak keluarga, ajak sahabat, tetangga dan seterusnya. Dan itu insya Allah gratis. Nah baik, kemudian juga saya pribadi melalui channel ini mengucapkan jazakumullah khair yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, bil khusus kepada Bapak Ibu yang telah mendukung program dakwah kami, ya, yang telah mendukung program dakwah kami, dan ini sekarang sedang saya gunakan baik lightingnya maupun laptopnya dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu berikan itu menjadi ladang amal, sedekah jariyah, mengalir pahalanya terus sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan ditambah rezeki yang berlipat ganda. Nah begitu juga yang sudah mentransfer berapapun jumlahnya, saya doakan mudah-mudahan berkah rezekinya, bertambah rezekinya, dan bermanfaat untuk keluarga dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selalu saya ingatkan bahwa hidup ini adalah pilihan, bukan takdir, pilihan. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad, yang benar itu berasal dari Tuhanmu. Maka siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin kafir, biarkanlah dia kafir. Jadi pilihan, bukan takdir. Yang mau ngaji, silakan ikut ngaji. Yang tidak mau ngaji, silakan tidak ikut ngaji. Tetapi dua-duanya ada konsekuensinya nanti. Nah begitu juga, mau ke surga, mau ke neraka itu pilihan. Bukan takdir. Pilihan kita di muka bumi ini. Kita mau ke surga atau mau ke neraka, nah kita yang memilih sekarang. Dan saat ini kita insya Allah sedang memilih jalan ke surga. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Semakin rajin belajar ilmu agama, akan semakin dimudahkan oleh Allah menuju surga. Tapi bagi orang, misalnya ada ustadz mengatakan, saya nggak usah belajar lagi, saya sudah pintar, dia akan terhalang ke surga. Kenapa? Allah tidak mengizinkan orang masuk surga apabila dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Nah itu makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Baik.
Nah, sekarang kita akan masuk kepada tema kajian kita, pentingnya mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris lalu mengamalkannya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dr. Saf tadi, bahwa Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sudah pernah mendapatkan pengajian atau materi tentang ilmu waris ini. Nah, namun yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ya menambah sedikitlah, tidak-tidaknya sedikit wawasan saja, atau untuk merefresh kembali, ya, untuk menyegarkan kembali ingatan-ingatan kita tentang ilmu waris ini. Nah, tapi nanti kalau ada sedikit yang agak berbeda, nah disinilah dia nanti asiknya itu. Karena masing-masing ustadz tentu ada bidangnya masing-masing dan ada teknik menyampaikannya masing-masing. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Sebagai pengantar pendahuluan, ya. Sering kita mendengar pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan karena berebut harta warisan. Nah, ini saya kira kita sering mendengar. Atau jangan-jangan kita juga mengalami. Ini yang pertama pengantarnya. Nah, pertengkaran tersebut bahkan ada yang sampai pada pertumpahan darah dan akhirnya berlanjut pada pihak yang berwajib. Wah, jadi ributnya itu sampai perang, sampai bacok-bacokan, sampai dibawa ke polisi. Ini sama-sama keluarga ini. Nah, kemudian selanjutnya lagi kita lihat. Ya. Nah, jika sudah demikian, siapa yang dirugikan? Nah, maka tentu semua pihak akan merugi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Di dalam kuburnya mereka akan mendapatkan siksa. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, bersumber dari Ibnu Umar, dari ayahnya, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi SAW bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaihi. Seorang mayit akan disiksa dalam kuburnya menurut apa yang dijeritkan dalam tangisan keluarganya. Nah, di antara jeritan tangisan keluarga itu adalah keluarga berantem, berkelahi, menjerit gara-gara merebut harta warisan, berebut harta warisan orang tuanya. Adiknya menjerit, "Abang, kamu serakah. Ayah di sana bagaimana? Ibu di sana bagaimana?" Jadi jeritan keluarga ini membuat siksa orang tua di kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Bukhari, sahih hadisnya. Hati-hati gara-gara warisan, berebut warisan. Ya. Jadi orang tua kita itu di kuburan mendapat siksa. Ini yang pertama yang dirugikan. Yang di kuburan, apalagi yang hidup. Nah, kemudian bahkan siksaan tersebut sampai hari kiamat. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah." Ya, siapa yang ditangisi dengan suara dan rintihan, maka akan tersiksa sebagaimana rintihan itu pada hari kiamat. Nah, jadi dari alam kubur sampai hari kiamat akan mendapat siksa kedua orang tuanya gara-gara keluarganya saling berebut tentang harta warisan ini. Nah, ini yang harus kita waspadai, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita mengalami seperti ini. Apalagi kita yang sebagai orang tua. Nanti anak-anak kita berebut, kita di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu mari kita ikuti kajiannya berikut ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar kaum muslimin tidak mengamalkan ilmu faraid atau ilmu waris di dalam membagi harta warisan. Ini sudah menjadi rahasia umum, apalagi di negeri kita ini. Ya. Hal tersebut terjadi tidak hanya pada masyarakat biasa, tetapi justru banyak yang kita dapati pada keluarga ustadz, keluarga kiai, dan pemuka agama. Mereka tidak mengamalkan ilmu waris. Ini kita lihat di depan mata kita. Tidak mengamalkan ilmu waris. Padahal dia keluarga kiai, keluarga ustadz, bahkan berebut yayasan. Ini hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para ahli waris tersebut saling bertengkar, saling berebut yayasan, saling berebut perusahaan, saling berebut harta, saling berebut rumah dan sebagainya. Bacok-bacokan, bunuh-bunuhan. Nah, kemudian contoh pertama misalnya, ada seorang ayah meninggal,
namun harta warisan si ayah tidak segera dibagikan kepada ahli warisnya dengan alasan, kan mama masih hidup, nggak enak lah. Nah ini nih, padahal harus dibagi. Kadang-kadang kan kita begitu, mama masih ada kok, nggak enak lah kalau kita bagi warisan. Ini yang jadi masalah ini. Ini biang masalah ini sebetulnya. Nah, mari kita lihat. Tidak lama kemudian, anak almarhum yang paling besar meninggal. Dan anak yang meninggal ini ya belum mendapatkan warisan dari harta ayahnya. Alasan tadi ibu masih hidup. Sementara anak almarhum yang meninggal ini juga mempunyai anak. Tuh. Kemudian apa yang terjadi? Anak dari anak yang meninggal atau cucu itu menuntut hak ayahnya. Nah, lalu abang dari dan adik dari yang meninggal tersebut atau paman dan bibi dari anak yang meninggal ini berkata, kan ayahmu meninggal duluan. Oleh karena itu almarhum ayahmu tidak dapat warisan. Semua warisan ini adalah milik kami. Ya, kata paman dan bibi orang tersebut. Akhirnya anak itu pun ribut. Kenapa? Karena begitu ayah dulu meninggal, nggak langsung dibagi karena masih ada emak. Jadi berantem. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi akhirnya. Apalagi nggak tidak memiliki dasar agama ini anak-anaknya. Nah ini, jadi hati-hati. Segera harus dibagi dia. Nah baik, kemudian padahal menurut syariat, apabila salah seorang suami atau istri itu meninggal, maka wajib segera dilaksanakan pembagian warisan tersebut. Walaupun salah satunya masih hidup, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Nah, ini sudah agak berbeda dengan mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu dapati pemaparan tentang ilmu waris selama ini. Mungkin ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi ya. Contoh kedua, ada ungkapan begini, sudahlah harta warisan itu dibagi rata saja, laki-laki dan perempuan sama bagiannya agar tidak ribut, tidak bertengkar, supaya damai. Demikianlah seorang ayah atau ibu berpesan kepada anak-anak mereka. Ini kita dapati di masyarakat. Atau jangan-jangan kita. Udahlah bagi rata aja lah supaya nggak ribut. Kan begitu. Nah, kedengarannya pernyataan itu bagus. Bagus kedengarannya. Padahal ungkapan tersebut sudah secara terang-terangan menentang Allah dan menentang Rasulullah. Udah terang-terangan itu menentang berarti. Kenapa menentang? Karena mereka menuduh seakan-akan kalau hukum waris yang datang dari Allah diterapkan dalam satu keluarga, maka keluarga itu akan bertengkar. Berani sekali mereka menuduh seperti itu. Udahlah, nggak usah dibagi rata aja lah, laki perempuan sama aja. Itu kan seolah-olah mengatakan kalau hukum waris kan laki-laki 2, perempuan 1. Kalau itu diterapkan nanti berantem. Kan itu artinya itu nuduh seperti itu. Bahaya. Nah, ini masyarakat kita begitu kita dapati. Nah, baik ya, kita lanjutkan lagi. Ini agak seru ke depan ini. Nah, mari kita ikutin terus. Ya. Contoh ketiga. Ada orang tua yang masih hidup kedua-duanya. Lalu dikumpulkanlah semua anak-anaknya. Kemudian kedua orang tersebut membagikan kepada mereka harta semua dibagikan, bagi rata semua. Nah, itu masih hidup, dua orang itu masih hidup tapi udah tua. Kumpul sama anak-anak. Bagi semua harta itu. Nah, kemudian kedua orang tua itu berkata, ini semua sudah kami bagikan kepada kalian ya, supaya kalian tidak ribut dan agar kami nanti dapat mati dengan tenang. Itu kata orang tuanya, dibagi semua. Padahal kedua orang masih hidup. Ya. Nah, kemudian kedengarannya ini sangat bijaksana. Oh, bijaksana nih orang tua. Tetapi ini juga sesungguhnya menentang syariat Allah. Orang belum meninggal kok sudah membagi harta warisan? Bukankah salah satu syarat membagi harta warisan itu jika ada yang meninggal terlebih dahulu? Nah, dari salah satu pemilik harta tersebut. Ini masih hidup kok udah dibagi-bagi? Nah, mengamalkan ilmu apa itu? Nah, itu. Jadi, akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak yang sudah mendapatkan harta dari orang tuanya tersebut berkata, wahai ayah, wahai bunda, harta ini sekarang kan sudah milik kami. Kami mau pakai, kami mau jual. Jadi silahkan ayah bunda ngontrak saja. Atau kami antarkan ayah bunda ke panti jompo. Tuh, diusir. Banyak yang begitu.
Kan udah milik kami nih. Jadi ya udahlah, bapak pergilah, mak pergilah, mau kami pakai ini, mau kami jual. Salah mendidik anak terhadap harta. Harusnya nggak begitu kita. Iya, orang kita yang nyari kok capek-capek kalau malah kita diusir. Begitulah kalau tidak mau tunduk atas syariat Allah, khususnya tentang ilmu waris. Semestinya setiap orang tua berkata kepada anak-anak mereka, "Hei anak-anak, cari oleh kalian harta di luar sana. Jangan kalian ributkan harta kami ini. Nanti jika kami salah seorang sudah meninggal, barulah kalian membaginya secara hukum Islam, yaitu ilmu waris." Mestinya begitu orang tua ngomong. Iya. Mengapa hal tersebut di atas bisa terjadi? Itu karena masing-masing anggota keluarga tidak mengerti dan tidak memahami tentang ilmu waris. Itu masalahnya. Nggak pernah belajar ilmu waris, nggak pernah mendengar ilmu waris secara komprehensif ya. Nah, ini dia. Oleh karenanya, wajib kita mempelajari ilmu waris tersebut dan wajib pula untuk mengamalkannya. Nah, makanya kalau ada arisan keluarga, ini kan sudah agak longgar nih, arisan keluarga. Nah, temanya sekali-kali minta tentang ilmu waris. Undang Ustadz Arifin Purba, ada makan siangnya, cakep. Begitu caranya. Jadi enak kita itu nanti, mau pakai slide boleh. Atau apa namanya, bicara langsung juga boleh. Banyak itu, alhamdulillah keluarga-keluarga yang ribut mereka. Nah, kita datangkan, makan bersama, saya ceramah, ada dialog. Tenang, akhirnya paham. Nah, ini yang harus kita lakukan hamba-hamba Allah karena tidak paham selama ini. Tidak diajarkan, tidak disampaikan, nggak pernah dibuka. Akhirnya orang tidak paham. Baik. Ya. Kemudian setelah itu mari kita lihat. Di masa jahiliyah sebelum Islam datang, yang mendapat harta warisan hanya laki-laki dewasa. Ya. Adapun perempuan dan anak-anak belum dewasa tidak dapat warisan apa-apa. Ini sejarah ilmu waris ya, sejarahnya begitu. Nah, ini berdasarkan ya istri Ibnu Sa'id ya, istri Sa'ad bin Rafi. Suaminya bernama Sa'ad, salah seorang sahabat Nabi yang telah gugur di medan perang Uhud ya, mendatangi Rasulullah membawa 2 orang anaknya perempuan, melapor, "Ya Rasulullah, ya paman dari anak saya ini ya sudah menguasai seluruh harta suami saya almarhum. Kami tidak dapat apa-apa." Melapor kepada Rasulullah. Nah, setelah itu turunlah firman Allah. Ini firman Allah turun, kita lihat terjemahannya. Allah menyariatkan bagi kamu tentang pembagian pusaka. Ya. Untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masing 1/6 dan dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat dan ia buat atau sudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Bijaksana. Ketetapan dari Allah, ilmu tentang waris ini atau ilmu faraid ini. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kita harus tunduk taat mengamalkan ketetapan Allah ini. Inilah ya asbabun nuzul atau sejarah ilmu waris dalam Islam dalam periode Madinah. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Nah baik, selanjutnya mengamalkan ilmu faraid adalah wajib hukumnya. Wajib ain, fardu ain dia mengamalkannya. Bagi laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Nah ini ya mengamalkannya wajib. Ini berdasarkan surah An-Nisa ayat yang ke-7. Nah selanjutnya disebutkan dalam hadis. Innallaha qad a'ta
kulla dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak. Oleh karena itu tidak ada waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, jadi ahli waris itu mendapatkan hak, ada bagian-bagiannya, ada hitungan-hitungannya. Ya. Nah, tetapi wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena dia sudah mendapat bagian. Jadi misalnya ini sudah diwasiatkan oleh orang tua kita bahwa rumah yang ini untuk anak pertama, rumah yang itu untuk anak yang kedua, ini untuk yang terakhir. Kenapa? Karena dia ekonominya masih lemah, itu udah wasiat. Batal. Tidak boleh wasiat kepada anak-anak, karena anak-anak ahli waris. Tapi di masyarakat nggak paham. Jadi wasiat ini kepada ya di luar ahli waris. Misalnya untuk pembangunan pondok pesantren. Tapi tidak melebihi sepertiga. Itu tidak melebihi sepertiga. Dikeluarkan dulu wasiat, dikeluarkan dulu hutang, dikeluarkan dulu biaya pemakaman, nah barulah yang terakhir itu bagi waris. Begitu. Jadi wasiat itu mesti ada hitam di atas putih. Ada di notaris lah begitu. Dan tidak kepada ahli waris dia. Ya, untuk dakwah dia itu. Untuk kegiatan dakwah. Baik. Nah, kemudian keutamaan mempelajari ilmu faraid. Nah, ini kan kita sudah pernah belajar. Nah, kita belajar lagi apa keutamaannya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah," kata Rasulullah, "belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu faraid ini akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku." Jadi ada beberapa hikmah dari hadis ini. Pertama, perintah Rasulullah agar mempelajari ilmu faraid. Karena kalau kita belajar ilmu faraid berarti kita sudah mempelajari setengah agama Islam. Itu keutamaannya. Kenapa? Sulitnya tadi itu ada hitungan macam-macam. Nah, oleh karena itu kita ikhlas mempelajari. Jangan ribet jangan. Ya kita pelajari semampu kita. Kenapa? Begitu kita mempelajarinya berarti kita sudah mendapatkan setengah ilmu Islam. Jadi kalau orang rajin kemana-mana belajar fikih, belajar macam-macam, dia belum pernah belajar ilmu faraid, maka dia setengahnya belum belajar ilmu Islam. Karena ilmu faraid adalah setengah ilmu Islam. Luar biasa. Nah, oleh karena itu, ya amalkan. Karena yang pertama tercabut dari muka bumi ini adalah ilmu faraid ini. Ya, dicabut, banyak nggak mengamalkan itu maknanya. Dan nanti di akhirat ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Definisi dan pengertian faraid, ya, atau ilmu waris. Jadi faraid ditinjau dari arti kata, faraid adalah bentuk jamak dari kata faridoh atau fardun, artinya ketentuan. Jadi faraid itu secara bahasa ketentuan. Nah, kemudian secara ilmu fikih, fardun atau faraid artinya bahagian yang ditentukan secara syariat untuk diberikan kepada mustahik, orang yang berhak menerimanya. Misalnya ada setengah, ada sepertiga, ada seperempat, ada seperenam, ada seperdelapan. Nah itu. Jadi angka-angka itu namanya faraid. Ada asobah nanti misalnya. Itu namanya faraid. Nah kemudian dengan demikian ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang warisan, hukum-hukum yang berkenaan dengan warisan, dan untuk mengetahui perhitungan bagian masing-masing ahli waris menurut syariat Islam. Ilmu faraid disebut juga dengan ilmu waris. Jadi ilmu faraid sama dengan ilmu waris. Ya, waris sama dia. Nah, baik, selanjutnya pengertian waris atau warisan. Bentuk jamaknya adalah mawaris yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, itu namanya waris atau warisan. Jadi harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, kemudian pengertian miros. Sedangkan makna miros menurut istilah syariat Islam adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Jadi perpindahannya itu namanya miros. Hartanya itu namanya waris. Ilmunya namanya ilmu waris. Nah, kemudian atau ilmu faraid yang membagi ketentuan-ketentuannya. Baik. Kemudian faktor penyebab mendapatkan warisan. 1. Ada hubungan nasab, hubungan keturunan.
Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 33. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Jadi ada hubungan nasab, ya, hubungan darah, hubungan keturunan. Nah, misalnya begini, tetangga saya kemarin meninggal. Kok saya nggak dapat warisan? Emang hubungan apa? Hubungan cuma tetangga sih, nggak dapat. Karena nggak ada hubungan keturunan. Jadi tetangga nggak mendapat dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adanya jalinan pernikahan yang sah. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagimu para suami mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Nah, jadi kalau meninggal salah seorang, segera dibagi. Inilah makna, jangan nunggu, kan masih ada emak, jangan begitu. Apalagi kalau meninggal yang emak, tinggal hayahnya. Ayahnya menguasai semua harta. Akhirnya ayahnya menikah lagi sama bini mudanya, dikuasain semua, anak-anak nggak dapat. Nah, itu dia, karena nggak segala dibagi. Itu yang terjadi hamba-hamba Allah. Karena nggak paham atau karena apa, walau alam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya hubungan al-wala. Al-wala adalah seseorang yang telah memerdekakan budaknya dengan tanpa menerima tebusan apapun dari budak yang dimerdekakannya. Apabila mantan budaknya meninggal, maka al-wala ini berhak mendapatkan warisan dari sebagian harta warisan yang ditinggalkan oleh budaknya tersebut. Nah, jadi ini dulu sebelum Islam datang ada perbudakan, ya. Sebelum Islam datang. Jadi Islam tidak mengajarkan perbudakan. Islam menghapuskan perbudakan. Caranya dengan cara memerdekakan budak. Nah, jadi misalnya seorang tuan waktu dia Islam, dia punya budak. Sebelum Islam udah punya budak. Begitu dia masuk Islam, lalu budaknya dimerdekakan sama dia tanpa ditebus. Nah, nanti budaknya meninggal, dia mendapat waris dari budaknya. Namanya al-wala ini, tuannya ini. Zaman sekarang udah nggak ada. Ya, zaman sekarang udah nggak ada. Kemudian syarat-syarat waris. Ya, yang pertama, meninggalnya pewaris yang mewariskan harta baik secara hakiki maupun secara hukum, misalnya dinyatakan oleh pengadilan telah meninggal dunia. Ini yang pertama. Kalau belum meninggal, nggak ada acara bagi waris. Orang belum meninggal kok syaratnya meninggal salah satu. Baik meninggalnya hakiki atau meninggalnya itu secara hukum. Udah 3 tahun nggak datang-datang itu orang. Kemana itu? Akhirnya pengadilan mengatakan dia sudah meninggal. Bagi hartanya. Bagi. Seminggu kemudian datang orangnya. Ya, sudah hakim sudah memutuskan, sudah selesai. Nah, itu seperti itu. Jadi harus meninggal salah satu, baik hakiki maupun secara hukum oleh pihak pengadilan. Nah, yang kedua, adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Jadi ahli warisnya masih hidup. Ya, ahli warisnya misalnya kedua orang tua masih hidup nih. Tiba-tiba anak pertama meninggal. Tuh. Nah, maka anak pertama ini nggak dapat waris dari orang tuanya. Kenapa? Dia meninggal duluan. Nah, itu seperti itu nanti. Lalu cucunya, ini cucunya juga nanti, kalau yang salah satu meninggal, maka nanti cucunya nggak dapat dia. Kenapa? Bapaknya meninggal duluan masalahnya. Itu sebagai ulama mengatakan demikian. Lalu bagaimana? Nanti kebijaksanaan aja kepada cucunya diberikan. Nah, itu ya. Jadi kemudian yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui oleh secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Ini syarat-syaratnya. Jadi sebelum bagi waris, cari dulu ahli waris semuanya. Ya, betul-betul cari secara pasti. Dipastikan semua ahli waris sudah tercatat. Nah, baru itu bisa dibagi harta waris. Yang keempat, adanya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Ya, kalau nggak punya harta, ya nggak jadi. Ya, nggak bisa. Nggak bisa bagi waris, so nggak ada harta. Mau apa yang mau dibagi? Begitu. Baik, kemudian selanjutnya lagi, rukun waris ada 3. Yang pertama, pewaris, yaitu orang yang mewariskan harta yang sudah meninggal atau dinyatakan sudah meninggal oleh pengadilan. Ini rukunnya nih. Harus ada pewaris yang mempunyai harta tapi sudah meninggal. Kemudian ahli waris, yaitu mereka yang masih hidup. Ahli waris ini. Nah, ini ahli waris. Yang ketiga, harta warisan. Ini rukunnya. Nah, kalau salah satu kurang, maka tidak terjadi pembagian waris itu. Baik, kemudian yang selanjutnya lagi, penghalang warisan, mendapatkan warisan. Yang pertama, beda akidah. Kedua orang tua, ya. Kemudian ada anaknya salah satu murtad ini.
Nah, salah satu orang meninggal, maka anak yang berurutan ini nggak dapat. Nggak dapat dia warisan dari orang tuanya. Kenapa? Beda akidah. Gitu ya. Pokoknya beda akidah nggak dapat aja. Itu. Nah, kemudian yang kedua, terbukti membunuh pewaris. Ada anak misalnya ini, ya pengen menguasai harta ayahnya, sengaja dia bunuh ayahnya. Dengan cara apa? Macam-macam. Bisa jadi kerjasama sama dokter yang nggak bener misalnya ya. Nauzubillah, di grup kita ini bener semua insya Allah. Ada dokter nggak bener, ya dikasih obat overdosis macam-macam. Bunuh aja, dibunuh mati. Ketahuan. Atau orang tuanya jalan nih, sengaja dia lemparkan kulit pisang. Kepleset, jatuh dia kepalanya ke bentur tembok. Tahu itu kulit pisang sengaja. Nah, itu juga ketahuan akhirnya nggak dapat waris. Kenapa? Terbukti membunuh pewaris. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, perbudakan. Ya, budak nggak mendapat waris dari tuannya, atau tuannya nggak bisa tidak bisa memberikan waris kepada budaknya. Nah, kemudian anak hasil zina. Nah, ini maaf ini. Ya, naudzubillah min dzalik ini. Ya, hati-hati. Misalnya ada laki perempuan, ya, muda, ini terbawa pergaulan bebas. Akhirnya terjadi tabrakan dia. Kalau mobil tabrakan, penyoknya ke dalam. Lah kalau manusia tabrakan, penyoknya ke depan. Nah, kemudian udah positif hamil 2 bulan, karena malu dinikahkanlah oleh penghulu. Padahal itu anak hasil luar nikah, nggak dapat warisan. Andai kata anaknya itu perempuan, maka anak itu nanti kalau menikah tidak boleh ayah yang secara fisik ini sebagai wali. Karena bukan ayahnya, walinya adalah wali hakim. Makanya kalau kita cari mantu, anak perempuan itu anak pertama, anak kita laki-laki, calon mantu kita perempuan, selidikin. Itu anak pertama itu hasilnya resmi atau di luar nikah. Nah, kalau di luar nikah, nah makanya nikahnya nggak boleh. Tapi walinya harus wali hakim. Dan dia tidak mendapat waris dari ayahnya, dari ibunya. Dan dia pun tidak bisa mewarisi kepada ayah dan ibunya. Kenapa? Anak hasil zina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang kelima, terhalang ahli waris yang lebih dekat. Nanti perhatikan, ahli waris itu ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Kalau ring 1-nya masih lengkap, ring 2, ring 3 nggak dapat. Tapi kalau ring 1-nya udah nggak ada, maka yang naik ring 2. Siapa ring 1, ring 2? Nanti kita lihat bagian belakang. Ada ring-ringnya dia. Itu kita harus paham. Supaya mudah dia. Ya. Nah, kemudian yang keenam, li'an, menuduh istri berbuat zina tanpa bukti yang sah. Ada seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Nah, begitu istri meninggal, nggak boleh mendapat ini waris dari istrinya. Kenapa? Karena dia menuduh istrinya berzina tanpa bukti yang nyata. Nah, ini ya, jadi namanya li'an. Nah, jadi ini 5 ini penghalang, 6 ini penghalang. Penghalang mendapatkan waris. Nah, baik, kemudian selanjutnya ahli waris ring 1. Mari kita lihat ahli waris ring 1. Ya. Ahli waris ring 1 pertama itu anak laki-laki. Kemudian bapak dari yang meninggal ya, bapak dari yang meninggal. Kemudian suami jika meninggal istri. Nah, ya suaminya itu ring 1. Kemudian anak perempuan dari yang meninggal. Kemudian lagi ibu dari yang meninggal. Kemudian lagi istri jika yang meninggal suami. Istri itu ring 1. Kemudian laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak atau al-wala tadi. Kalau ada, kalau nggak ada berarti cuma 6 dia. Itulah ahli waris ring 1. Anak laki-laki, bapak, suami, anak perempuan, ibu, istri. Tuh, salah apabila dia meninggal. Maka itulah ring 1. Itu dulu dicatat. Ada nggak itu? Catat dulu ring 1 ini. Pastikan dulu dia. Nah ini ring 1 ya. Nah kemudian kita lihat ring 2. Ahli waris ring 2. Siapa mereka? Pertama, kakek atau bapaknya bapak. Ya, yang meninggal ini punya bapak. Nah, kemudian bapak itu punya bapak. Kakek itu ring 2 itu. Ya, ring 2. Kakek dari yang meninggal. Nah, kemudian nenek ibunya bapak. Ya, ibunya bapak. Jadi yang meninggal ini punya bapak, bapak itu punya ibu. Nah, itu jadi kakek nenek dari bapak itu ring 2. Ring 2. Kemudian yang ketiga, nenek ibunya ibu. Nah, ibunya ibu. Yang meninggal ini punya ibu. Lalu punya ibu. Nah, itu namanya itu ibunya ibu. Nah, kalau bapaknya ibu nggak dapat. Ini ibunya ibu. Itu ring 2 dia. Ring 2.
Nah kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki yang meninggal punya anak, lalu punya anak lagi cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu ring 2 dia. Kalau masih ada anak, cucu nggak dapat, begitu. Nah kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya dia punya, yang meninggal ini punya anak perempuan, ya kemudian punya anak laki-laki, cucunya laki-laki. Nah cucu laki-laki dari anak perempuan ini ring 2 namanya. Baik, kemudian ahli waris ring 3 dan seterusnya dia. Ya, siapa mereka ini? Nah, saudara laki kandung. Itu udah termasuk ring 3. Kalau ring 1, ring 2 masih ada, mereka nggak dapat. Nah, kemudian juga saudara perempuan kandung. Kemudian paman sekandung. Paman itu ring 3 dia. Kemudian nenek ibu dari kakek, ibunya kakek. Tuh, ke atas lagi. Jadi kakek kita punya ibu. Tuh udah ring 3 di ring jauh. Kemudian saudara laki-laki sebapak. Kemudian saudara laki-laki seibu. Kemudian paman sebapak. Nah, lanjutnya lagi ya. Saudari perempuan sebapak. Kemudian saudari perempuan seibu. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu. Kemudian anak laki-laki dari paman sekandung. Kemudian anak laki-laki dari paman sebapak. Nah, ini semua adalah ring 2 dan seterusnya. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk kepada kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan. Ya, kewajiban kita misalnya ada yang meninggal di suami istri, salah satunya. Ahli warisnya apa yang harus dilakukan terhadap harta warisan yang meninggal ini? Ini intinya ini. Ya, coba kita perhatikan. Pertama, memisahkan harta bawaan masing-masing saat menikah dulu. Nah, ini yang perlu dilakukan. Ya, misalnya seorang bapak meninggal, tinggal ibu, langsung segera anak-anaknya sama ibu berkumpul. Mak, kata si anak paling tua mewakili yang adik-adiknya. Mak sama bapak dulu menikah, mak bawa apa, bapak bawa apa. Coba pisahkan dulu, begitu. Pisahkan dulu, atau setidaknya ketika orang tua sudah tua ini kumpulkan anak-anak. Ini loh harta bawaan bapak, inilah harta bawaan emak, supaya nanti bagi warisnya. Dipisahkan dulu. Nah, kemudian mas kawin itu harta bawaan istri. Ya, punya istri mutlak itu, nggak boleh diganggu gua sama suami. Kemudian warisan dari orang tuanya istri, nah itu bawaan istri. Begitu juga warisan dari orang suami, dari orang tuanya itu bawaan suami. Itu maksudnya harta bawaan. Dipisahkan dulu dia. Mana bawaan suami yang baru meninggal, mana bawaan emak kita. Satu, itu pertama dilakukan. Nah yang kedua, membagi dua harta gonogini yang didapatkan bersama sejak mulai menikah. Nih, di sini nih. Ini agak berbeda kita. Ini namanya kompilasi hukum Islam. Ya, sebagian ulama nggak setuju ini. Tapi sebagian ulama setuju. Saya cenderung kepada yang setuju. Kenapa? Karena ini berada di hukum adat Indonesia. Kalau di Arab, dari dulu sampai sekarang, itu harta semua milik suami. Kenapa? Karena yang bekerja suami, kemudian yang beres-beres rumah juga tanggung jawab suami. Istri di rumah hanya berdandan dan melahirkan anak. Ya, berdandan melayani suami, melahirkan anak. Menyusui anak itu kewajiban suami. Makanya suami bayar pakai ibu susu atau bayar kepada istrinya. Tapi kalau istrinya menyusui anaknya, sedekah boleh. Beres-beres rumah itu suami bayar khodimah, bayar pekerja di rumah itu. Istri santai aja, maka semua harta milik suami. Tapi kalau di Indonesia tidak, suami kerja is okay, tapi istri di rumah beresin rumah, ngurusin anak, ngatur uang belanja, ngatur uang sekolah, ngatur ini semua itu capek. Makanya itu berarti kerjasama. Ini hukum adat di negeri kita. Sama seperti bayar zakat fitri, zakat fitrah. Di Arab itu pakai gandum. Nah adat kita di sini tidak, pakai beras. Itulah kira-kira gitu. Jadi ini makanya sebagian ulama mengatakan dikembalikan kepada hukum adat yang berlangsung di negeri kita. Jadi suami istri partner kita ini, suami sama istri. Nah makanya kalau meninggal salah satu, pisahkan harta bawaan. Kemudian yang kedua, bagi dua harta yang didapati bersama mulai menikah. Mulai menikah sampai meninggal, bagi dua harta. Nah yang setengah untuk suami yang meninggal tambah harta bawaannya, yang setengah lagi untuk istri yang masih hidup tambah harta bawaannya. Jadi nanti kalau istri mau nikah lagi enak, atau suami menikah lagi yang meninggal istri duluan enak, kenapa udah clear.
Gitu loh. Ini kalau nggak langsung dibagi, ya itu tadi. Kalau suaminya masih hidup, istri meninggal. Akhirnya dia kawin lagi, ya enak istri mudanya nguasain harta. Begitu, jadi rancu dia. Pisahkan dulu bagi dua harta gonogini itu tadi. Nah, kemudian itu yang kedua ya. Ustadz, bagaimana kalau istrinya bekerja? Nah, di sini istri bekerja pun atas izin suami, maka yang dihasilkan istri dari pekerjaan itu selama menikah, itu pun kata ulama tetap bagi dua. Karena kalau suami nggak setuju, nggak menjadi kerja. Udah, istri nggak boleh kerja, yang kerja saya. Beresin aja rumah. Nah, kalau kata istri begitu, kata suami begitu. Itu juga harta yang dapatkan suami bagi dua. Tapi kata istri, enggak lah, kita kerja juga lah saya, karena ilmu saya sayang. Baiklah kalau begitu, kerja juga. Yang kerja di rumah, kita bayar pembantu. Maka harta yang didapat dari istri juga, sebagai ulama mengatakan, itu harta bersama. Nah, harus seperti itu, supaya nanti keluarga itu berjalannya enak. Karena kalau itu merasa harta istri, apalagi dia merasa lebih besar gajinya, minder suami. Dan istri pun nanti lama-lama, wah saya kan merasa lebih besar penghasilan saya. Nah jadi tidak bagus keluarga, tidak sakinah keluarga itu jadinya. Nah kemudian yang ketiga, membiayai perlengkapan si mayit dari harta si mayit. Nah misalnya mau dikuburkan di mana? Di apa namanya itu? Di San Diego apa namanya sana? Sendigo ya. Di apa namanya itu? Di daerah Kerawang ke sana itu kan mahal itu. Bisa 75 juta, bisa 100 juta, tergantung lokasi kompleknya. Ada AC apa enggak begitu misalnya. Nah itu dari uang harta si meninggal ini dikeluarkan dulu. Nah setelah itu dikeluarkan, ya baru nanti juga diselesaikan wasiat, hutang piutang, semuanya dikeluarkan. Ya, dikeluarkan semuanya dari harta yang meninggal. Ya. Nah kemudian lagi lanjutannya, melunasi hutang-hutang si mayit. Menurut Imam Syafi'i, didahulukan hutang kepada Allah, yaitu zakatnya, hajinya, kifaratnya. Tetapi menurut imam yang lainnya, ya ada 4 imam yang lainnya, hutang kepada Allah gugur. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak, sebelum dibagi waris, bayarkan zakat mal selama ini. Berzakat mal enggak dia? Yang kedua, udah haji belum dia? Belum haji, badalkan haji dia. Seperti itu. Kifarat, punya kifarat enggak dia waktu itu dulu? Nah, keluarkan bayaran kifarat dia. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi imam yang lain, yang 3 yang lain, Maliki, Hanafi, Hambali, tidak. Hutang kepada Allah gugur. Nah, ini dua pendapat di sini. Ya. Nah, kemudian yang keenam, mendata nama-nama ahli waris yang masih hidup dan menetapkan siapa ahli waris ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya. Didata dulu dia. Didata dulu, catat dulu semua. Nah, setelah itu dilaksanakan, barulah menetapkan rumus bagian mereka masing-masing. Nah, jangan sendiri, Pak. Serahkan kepada ahlinya. Tak tolong, ini lo data waris kami Ustadz. Coba tolong ini selesaikan Ustadz. Ini kasusnya seperti ini. Nah kemudian yang ke-8, barulah diadakan pembagian warisan kepada ahli waris. Nah pada kesempatan kali ini, sengaja saya tidak sampaikan contohnya, tapi tolong bapak-bapak yang hadir ini, atau siapapun yang mendengarkan ceramah ini, kirimkan kepada saya contoh kasus di keluarga masing-masing. Kirimkan lewat WA boleh, atau lewat chat ya di YouTube saya, Ustadz Arifin Purba, di sana ada kolom chat, kirimkan. Insya Allah nanti akan saya buatkan video jawabannya dengan dalil-dalil dan rinciannya, supaya dia lebih lebih matang, dia betul-betul ya lebih diteliti dulu. Jadi masing-masing kita keluarga tentu punya kasus. Ustadz saya punya kasus begini ya, tolong berikan kepada saya ya ahli warisnya berapa orang, kemudian harta yang ditinggalkan berapa, baru nanti saya berikan jawabannya lewat video YouTube. Ya, insya Allah akan saya sampaikan. Jadi inilah mungkin bapak-bapak ibu sekalian, ya, sebagai contoh sebagai pengantar dari pengajian kita pada malam hari ini, ya silahkan ya kirimkan ke nomor yang di running text di bawah video saya tentunya. Kirimkan, nanti akan saya buatkan videonya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Haji Dr. Saprudin. Fal yatafaddol maskuro. Silakan Pak Haji.